Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sumarlin, calon guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 dari Kabupaten Lombok Barat. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara mengenai modul 1.4 yang membahas tentang budaya positif. Modul ini sangat penting karena menekankan bagaimana kita sebagai pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter dan potensi siswa secara maksimal. Dengan memahami dan menerapkan budaya positif, kita dapat mendorong terciptanya suasana belajar yang inklusif, menghargai perbedaan, serta memotivasi siswa untuk berkembang menjadi individu yang berakhlak. Saya berharap melalui pemahaman modul ini, kita semua dapat bersama-sama membangun ekosistem pendidikan yang lebih baik di Kabupaten Lombok Barat. Terima kasih. Dan mari kita berjuang bersama demi pendidikan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya sampaikan pertama terima kasih pada Bapak Ibu Guru yang berpartisipasi dalam kegiatan guru penggerak, dan ini harapan kami dari lembaga. Partisipasi ini sangat positif sehingga Bapak Ibu Guru bisa meningkatkan kinerjanya di sekolah di mana dia tempat mengajar. Yang kedua, sekolah ini memang diperlukan sekali untuk meningkatkan budaya positif. Budaya positif ini menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Tidak ada bullying, tidak ada kekerasan, saling menghargai. Jadi di sana akan meningkatkan motivasi siswa untuk belajar dalam kondisi yang nyaman, sehingga diharapkan endingnya nanti bisa meningkatkan prestasi. Ya, terima kasih sekali lagi pada Bapak Ibu Guru yang berpartisipasi dalam kegiatan guru penggerak sehingga meningkatkan kinerja dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam proses pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu pada salah satu kegiatan guru penggerak yang harus kita laksanakan atau memenuhi tugas guru penggerak, yaitu di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, di tugas modul 1.4 itu adalah selain kita membuat aksi nyata, di situ juga harus melakukan pengimbasan, membangun budaya positif yang ada di sekolah kita masing-masing. Nah, hari ini saya akan mencoba menjelaskan tentang budaya positif di guru penggerak. Bagus, baik, ada beberapa. Nah, ini pengantar dulu Bapak dan Ibu ya. Selamat datang Bapak dan Ibu di guru penggerak tentang aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Baik, ada dua pertanyaan terkait dengan budaya positif ini. Yang pertama, apa makna dari budaya positif? Kemudian yang kedua, apa contoh penerapan budaya positif yang ada di kelas? Nah, tentang penjelasannya Bapak dan Ibu, budaya positif merupakan nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, berbudi pekerti, dan bertanggung jawab. Kemudian contoh budaya positif, ada beberapa contoh budaya positif yang ada di sekolah. Yang pertama, ada mengucap salam, kemudian bersalaman dengan Bapak dan Ibu guru sebelum masuk kelas dan saat akan pulang. Ini ada beberapa contoh yang ada sebenarnya yang perlu kita terapkan di sekolah kita, yaitu mengucapkan salam. Jadi kita sebaiknya membiasakan siswa untuk
mengucapkan salam ketika bertemu dengan bapak dan ibu guru. Kemudian bersalaman, ini yang kita berharap bisa diterapkan oleh siswa kita yang ada di sekolah. Kemudian ini ya sebelum masuk kelas dan saat akan pulang. Kemudian berdoa sebelum mulai pembelajaran dan selesai pembelajaran. Tapi biasanya kalau kita di sekolah ini berdoa itu dilaksanakan pagi sebelum mulai pembelajaran dan di akhir. Kemudian budaya positif berikutnya yaitu bersikap jujur dalam segala tindakan. Kemudian ada konsep utama dalam budaya positif, di sini ada 6. Ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol di sekolah, dan terakhir ada yang namanya segitiga restitusi. Restitusi. Bukan prostitusi, restitusi. Nah, yang pertama saya jelaskan Bapak tadi. Fokus. Restitusi. Saya jelaskan Bapak dan Ibu untuk yang pertama yaitu tentang perubahan paradigma. Nah, menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita, bahwa semua anak terlahir dengan bakatnya masing-masing. Jadi sebenarnya ini mementahkan pernyataan bahwa setiap anak dilahirkan dengan kondisi kertas kosong. Nah, tetapi filosofi menurut Ki Hajar Dewantara bahwa semua anak sudah mempunyai bakat masing-masing. Tergantung kita akan mengarahkan ke arah mana anaknya. Kemudian berbudi pekerti untuk perubahan paradigma. Kemudian tugas guru menuntun bakat tersebut agar anak tumbuh dengan selamat dan bahagia. Jadi tinggal kita tuntun atau kita arahkan anak tersebut untuk bisa berbuat lebih lanjut supaya bisa selanjutnya dia selamat dan bahagia menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah, guru ibarat petani, nah anak ibarat biji padi atau jagung. Nah, tinggal petani ini yang memelihara atau menanam dari awal kemudian melihara sampai dia berbuah atau bisa dipanen. Kemudian anak memiliki kodrat alam dan kodrat zaman. Dia mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian yang terakhir berpihak pada anak. Nah, bagaimana proses pembelajaran kita itu tidak berpihak pada guru. Jadi tidak tidak hanya sebagai teacher center, artinya guru saja yang menyampaikan. Tapi untuk filosofi Ki Hajar Dewantara prosesnya adalah berpihak pada anak. Jadi segala sesuatu harus kita diskusikan terlebih dahulu apa yang mungkin metode pembelajaran dan sebagainya yang akan kita laksanakan di setiap kelas. Selanjutnya disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang ada prakteknya. Atau disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri terhadap murid. Jadi ada beberapa langkah yang tidak dianjurkan untuk pelaksanaan kegiatan terkait dengan disiplin positif ini, seperti kekerasan, kemudian ancaman, itu dilarang dalam kegiatan disiplin positif. Selanjutnya, teori motivasi menurut Abraham Harold Maslow merupakan susunan hierarki atau urutan tingkatan kebutuhan, merupakan organisasi yang mendasari motivasi manusia. Semakin individu itu mampu memuaskan kebutuhan-kebutuhannya yang relatif lebih tinggi, maka individu itu akan semakin mampu mencapai individualitasnya. Artinya lebih matang kepribadiannya. Ini menurut Harold Maslow tentang teori motivasi perilaku manusia. Kemudian tadi setelah saya menjelaskan tentang pengertian dari disiplin positif, maka apa manfaat yang bisa kita ambil dari disiplin positif ini? Yang pertama adalah tanggung jawab, yaitu bagaimana siswa dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilaksanakan. Kemudian berikutnya, manfaat disiplin positif berikutnya adalah belajar menjadi seorang pemimpin. Jadi tidak hanya sebagai setiap anak itu diharapkan bisa menjadi pemimpin. Artinya kalau di setiap kelas kan ada namanya ketua kelas,
ada pengurus kelas dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan mengetahui disiplin positif, maka setiap anak itu bisa diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Jadi kalau keyakinan kelas ini sebenarnya dulu sudah kita sebutannya adalah peraturan kelas sebutannya. Tetapi sekarang dirubah kalimatnya menjadi keyakinan kelas. Kenapa dirubah Bapak dan Ibu? Jadi supaya mereka yakin terhadap aturan atau peraturan yang dibuat. Nah, kalau di sekolah kita kan sebenarnya sudah ada tata tertib yang sudah dibuat. Tetapi kenapa sekarang dirubah menjadi keyakinan kelas? Karena di keyakinan kelas ini nanti disepakati antara guru kemudian siswa apa yang dibuat. Misalnya di situ tidak boleh telat, kemudian memperhatikan ketika guru menjelaskan, kemudian tidak bermain HP. Nah, itu merupakan masukan dari siswa, itu yang akan kita input. Itu dirubah menjadi keyakinan kelas, sehingga keyakinan kelas ini merupakan salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila. Ini harapannya ya, setelah misalnya keyakinan kelas itu bisa terlaksana di setiap kelas. Nah, sesuai dengan profil pelajar Pancasila di sini ada beberapa ada berkebinekaan global, kemudian bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak baik. Nah, tujuan keyakinan kelas ini ada beberapa tujuan keyakinan kelas. Nah, tentu Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing. Kelas yang pertama adalah menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas. Nah, artinya dengan adanya keyakinan kelas ini, maka budaya positif itu bisa timbul di kelas kita. Kita berharap siswa bisa mengikuti apa yang sudah mereka sepakati. Itu tujuannya. Kemudian yang kedua, menumbuhkan peserta didik untuk melakukan pembiasaan positif di kelas atau di sekolah. Jadi harus dilaksanakan pembiasaan positif. Itu harapannya Bapak dan Ibu ya. Kemudian berikutnya, menumbuhkan sikap tanggung jawab pada diri peserta didik melalui kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama itu bisa dilaksanakan. Nah, itu makanya kita berharap mereka yang membuat kesepakatannya dan mereka melaksanakannya, sehingga bisa kita kalau dulu kan dihukum Pak, misalnya kalau dia melanggar, tapi di sini tidak boleh dihukum, harus diberikan, nanti ada istilahnya segitiga restitusi di terakhir. Kemudian terakhir, untuk tujuan keyakinan kelas yaitu menumbuhkan rasa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Ini harapannya untuk tujuan keyakinan kelas. Kemudian berikutnya, 5 kebutuhan dasar manusia tadi yang sesuai dengan yang di beberapa slide di awal tadi. Yang pertama psikologis, kemudian rasa aman, kesenangan, yaitu rasa cinta dan kasih sayang. Berikutnya penghargaan. Ini kebutuhan dasar manusia Bapak dan Ibu yang harus kita penuhi. Kebebasan atau mengaktualisasikan diri. Nah, ini berdasarkan dari aktualisasi diri, penghargaan, kasih sayang, rasa aman, dan kebutuhan fisiologi. Ini menurut Maslow menjelaskan bahwa kebutuhan akan rasa aman ini meliputi rasa aman secara fisik maupun emosional. Jadi fisik dan emosional yang harus dipenuhi. Kebutuhan pada tingkat ini tergantung pada usia dan individu tersebut tentang fisik dan emosional. Karena berbeda umur maka berbeda kebutuhan. Kemudian contohnya ini pada anak-anak Bapak dan Ibu ya, yang dicontohkan di sini, yang lebih membutuhkan pendampingan orang tua kalau di rumah, karena tingkat kewaspadaan diri anak yang masih sangat perlu diperhatikan. Jadi perlu kita sebagai Bapak dan Ibu guru ketika di sekolah membutuhkan pendampingan untuk siswa kita. Jadi perlu perhatian khusus anak-anak kita ya. Kemudian berikutnya tentang kesenangan atau rasa cinta dan kasih sayang. Nah, di tingkat ini seorang individu membutuhkan cinta, kasih sayang, dan memiliki hak kepemilikan terhadap suatu hal.
Selain itu, seorang individu dapat mendapatkan pendidikan ini dengan menjalin pertemanan dengan individu lain, membentuk keluarga, bersosialisasi dengan suatu kelompok, beradaptasi dengan lingkungan sekitar, serta berada dalam lingkungan masyarakat. Ya, baik tentang penghargaan ini, maksud penghargaan karena kita harus menghargai atau memberikan penghargaan kepada siswa kita. Nah, menurut Maslow, penghargaan ini adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan harga diri mereka masing-masing. Harga diri dapat berasal dari diri sendiri maupun orang lain. Menurut Maslow, harga diri dibagi menjadi dua bentuk, yaitu bentuk menghargai diri sendiri dan bentuk penghargaan dari orang lain. Jadi dua yang menghargai, dia menghargai diri sendiri, kemudian diberikan penghargaan oleh orang lain. Kita sering memuji-muji siswa, misalnya kamu sangat pintar, kamu sangat bagus, itu penghargaan dari orang lain. Baik, selanjutnya penjelasan terkait kebebasan. Di kebebasan ini, di tingkat ini merupakan kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap dirinya sendiri. Kebutuhan yang paling tertinggi, bukan kebebasan ini, kebutuhan yang paling tertinggi. Aktualisasi diri dapat diartikan sebagai wujud sesungguhnya untuk mencerminkan harapan serta keinginan seorang individu terhadap bahasanya. Ya, 5 posisi kontrol guru di sekolah. Yang pertama adalah penghukum. Nanti saya jelaskan kepada Ibu. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Masya Allah, pantas. Ketiga, teman. Keempat, pemantau. Dan terakhir, manajer. Level manager. Manajer ini ya, di kepala sekolah atau pemberi kebijakan. Ini 5 posisi kontrol guru yang ada di sekolah. Nah, di sini ini ya. Ini sih Pak Ji. Kemudian berikutnya, bagaimana kita mempraktekkan 5 posisi kontrol di sekolah? Posisi penghukum. Bagaimana penjelasan dari posisi penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Verbal itu menggunakan bahasa. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Biasanya nada bicaranya keras atau membentak. Ini yang kadang-kadang sering kita laksanakan untuk siswa yang melanggar aturan. Kadang kita bentak, tapi ini termasuk untuk kegiatan penghukum. Kemudian berikutnya, ini contohnya, ada kalimat yang kita sampaikan, kamu saja yang selalu salah. Nah, itu kadang-kadang beberapa kalimat yang kita sampaikan kepada siswa. Kemudian kalimat berikutnya, kamu pasti selalu yang terakhir kumpulkan tugas. Nah, ini kan ada kalimat-kalimat yang seperti ini yang kita sampaikan kepada siswa. Kemudian penjelasan yang kedua tentang posisi kontrol yang kedua, yaitu membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Nah, ini yang kedua Bapak dan Ibu ya. Jadi suaranya lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut tetapi sangat menyentuh. Biasanya Pak Yasin yang sering mengeluarkan seperti ini. Jadi dengan lemah lembut tapi yang merasa itu langsung dia merasa bersalah dengan kalimatnya. Saya sering tersinggung. Jadi tidak harus membentak, cukup dengan kalimat yang lembut tapi membuat seperti ini. Ini ada contohnya ini. Biasanya Pak Yasin ini. Gimana coba? Bagaimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah ini ya. Ini yang kita sampaikan karena dia takut sama orang tuanya. Anak yang mungkin kadang lama dan sebagainya, kita mengatakan bagaimana kalau orang tuamu tahu kalau kamu berbuat pada ibu. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu tentang teman. Nah, pada posisi teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid karena kita sebagai temannya. Kemudian namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Jadi sebelum dia melakukan itu yang kita ingatkan. Kemudian posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif.
Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya Pak Haji Musen yang sering seperti ini. Mengadakan Ya, hubungan jadi apa ya? berteman dengan siswa. Hubungan apa, Pak? Ya, hubungan teman. Hubungan baik. Nah, contohnya di Pak Haji Musen yang sering nih, ayo nak, bantu bapak sekali bawa buku paket ini. Ayo nak, bantu bapak membuang kotoran sampah di samping kandang ini. Nah, itu ya. Jadi dengan kalimat yang halus, tidak memaksa. Ini namanya posisi guru sebagai teman. Nah, ini contoh berikutnya, nak minta tolong ambilkan spidol di kantor. Di Pak Haji Suryadi ya sering seperti ini. Spidol di kantor, dia tidak pernah bawa Karena sepedanya lupa. bawa spidol dia ke kelas. Jarang bawa spidol. Minta anak-anak ambilkan spidol. Kemudian berikutnya yaitu posisi pemantau. Nah, di posisi pemantau ini berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, artinya sesuai dengan keyakinan kelas yang tadi. Misalnya ciri khasnya adalah data-data. Ada contoh di sini Bapak dan Ibu. Apa yang telah kamu lakukan? Tadi, tahukah kamu jam berapa kita masuk kelas? Misalnya di sering terlambat ya. Atau kalau misalnya dia melakukan kesalahan, maka kita ingatkan. Ini sebagai pemantau Bapak dan Ibu ya. Apa yang telah kamu lakukan? Nah, kalau ini misalnya dia terlambat, maka tahukah kamu jam berapa kita masuk kelas? Seperti itu. Masuk sekolah boleh. Amunnya tiram kepada berhasil. Dan terakhir, ya, maaf ya, ininya yang agak masalah. Posisi manajer Bapak dan Ibu. Di posisi manajer ini merupakan posisi kontrol terakhir, di mana posisi guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Ibu Indah biasanya sering seperti ini. Kemudian mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi dia yang menemukan solusi, bukan kita ya. Kemudian seorang manajer dapat memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Artinya untuk ketika siswa tadi berbuat kesalahan, jadi tidak langsung kita menjudgment. Artinya kita harus diskusi terlebih dahulu kira-kira kenapa dia seperti itu, apa yang akan kita laksanakan supaya tidak berbuat lagi tentang kesalahan tersebut. Begitu ya. Kalau dia berbuat kesalahan, maka kita tunjukkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Selanjutnya tentang segitiga restitusi. Ini segitiga restitusi. Ini ada beberapa segitiga. Tentang restitusi ini ada tiga kalimat ini, tapi tidak jelas Bapak dan Ibu ya. Jadi bisa saya bacakan, ada 3 kalimat di situ segitiga restitusi. Ada menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, restitusi dilakukan sebagai upaya membantu siswa memperbaiki diri agar dapat kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik dan kuat. Artinya kalau mereka melakukan kesalahan, kemudian kita sudah laksanakan tadi pemecahan masalah melalui segitiga restitusi, maka diharapkan mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Itu harapannya. Bisa diperbesar paling tulisan segi nomor. Ya, nanti satu besar Pak ya, karena sudah ada korban nanti dan dulu. Kemudian selanjutnya saya menerangkan dulu. Segitiga restitusi terdiri dari 3 tahapan. Ini nggak apa-apa Bu, minimal. Oke. Jadi menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Ini segitiga restitusi yang pertama. Jadi bagi ini bertujuan merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang yang sukses. Dan kita sebagai guru harus mampu meyakinkan mereka untuk kegagalannya itu. Bu Ayu yang ini Bu Ayu. Bu Ayu, ya, Bu Ayu yang sering. Konselor. Nah, contohnya, saya juga pernah melakukan hal yang salah seperti kesalahanmu. Nah ini ya. Kita semangat dia yang bersalah itu supaya dia tidak terlalu down. Jadi ada kalimat yang kita sampaikan. Jadi seolah-olah saya juga pernah menjadi siswa seperti kamu. Aku pernah gagal. Lagi 7 menit. Validasi tindakan yang salah di Pak Yaso tentang segitiga restitusi yang kedua.
Nanti kalau masih ada waktu kita praktek, nanti Pak Haji yang jadi gurunya, Pak Suryadi jadi siswanya. Tadi Ibu, ini terkait segitiga restitusi yang kedua tentang validasi tindakan yang salah. Tetapi sebelum kita lanjut ke ini, mari kita briefing dulu Bapak dan Ibu. Bisa berdiri di Bapak dan Ibu, untuk apa datang ke sini? Bapak dan Ibu, kenapa datang ke sini? Baik, Bapak dan Ibu, kita akan sedikit. Jadi saya akan bilang tepuk 1, tepuk 2 dan seterusnya ya. Kalau tepuk 1 sudah tadi saya contohkan, baik kita praktekkan sekarang. Kalau salah ada Kalau salah nanti kita hukum di sini. Baik, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, 4. Jadi tidak boleh nepuk. Apa hukumannya Bapak Haji? Saya memori Bapak tadi. Masih banyak SPG sebenarnya, masih banyak SPG, tapi kita satu untuk menghilangkan kantor siswa. Baik, selanjutnya untuk yang kedua. Tadi dia bilang 5. Baik, kita lanjut bagian ini di validasi tindakan yang salah. Bagian ini kita telah berusaha memahami alasan mereka berbuat kesalahan sehingga mereka merasa dipahami atau dimengerti. Nanti mungkin saya mohon contoh nanti Pak. Ada yang jadi guru, ada yang menjadi siswa nanti ya. Seolah-olah ada yang berkelahi misalnya nanti Pak Yaksa jadi gurunya. Untuk menerapkan segitiga restitusi. Contoh. Di contoh validasi tindakan yang salah, misalnya kita mengucapkan kalimat, nah, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Ini kan sering ya. Kemudian yang ketiga yaitu kita baru menanyakan keyakinannya. Artinya setelah kita tadi menanyakan tentang kenapa dia berbuat seperti itu, maka kita akan menanyakan keyakinan untuk dia berbuat lebih baik. Artinya tidak mengulangi perbuatannya. Nah, di bagian ini guru dapat membantu mengarahkan mereka tetap fokus pada arah tujuan dan cita-citanya. Kalau ke sekolah kan untuk belajar dan tidak berbuat di luar hal-hal yang Tiba-tiba boleh presiden dibuatnya yang melarang Pak. belum. Baik, contohnya adalah kira-kira kamu masih ingat tentang kesepakatan atau keyakinan kelas kita. Jadi kalau ada siswa yang melanggar kesepakatan. Baik. Apa perbedaan dengan hukuman, konsekuensi dan restitusi? Jadi ada perbedaan di sini. Yang pertama, hukuman yaitu merupakan sebuah cara atau hukuman diberikan pada saat itu juga dengan tujuan membuat orang patuh dan takut berbuat kesalahan. Ini tentang hukuman ya, pengertiannya. Kemudian konsekuensi yaitu akibat dari melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan atau peraturan. Dan terakhir restitusi yaitu memberikan pengarahan kepada orang yang melakukan pelanggaran untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi dia sendiri yang akan menjelaskan kira-kira terkait perbaikan dari kesalahan yang sudah dia perbuat. Baik, itu saja tentang penjelasan segitiga restitusi ya, pada pagi menjelang siang hari ini. Barangkali ada yang bertengkar ini Pak Guru. Ada yang mau bertanya atau kita praktekkan ya sebentar? Kita nanya dulu baru praktekkan. Oh ini dulu, silakan. Pak Guru. Ini Pak Guru dan Pak Guru bilang kalau apa namanya? Siswa yang paling serius.
Siswa yang paling serius. Kalau filosofi pembelajaran Ki Hajardewantara adalah guru itu ibarat petani, sedangkan siswanya ibarat biji jagung atau biji padi. Jadi kita proses pendidikan diibaratkan sebagai kegiatan bertani, bertanam, gitu kan? Nah, maksud saya begini Pak Lin, kalau dalam konteks pertanian, ketika tanaman yang kita tanam itu terserang suatu hama, maka ada tiga pendekatan, preventif, kuratif, sama eradikatif. Nah, kalau kita mau cegah dia tidak kena serang hama, maka itu kategorinya tindakan preventif. Kalau kuratif, ketika terserang kita aplikasikan mungkin pestisida, semprot dia akan hamanya mati, gitu kan? Nah, sedangkan yang eradikatif, kalau kira-kira dia nanti bikin masalah bagi yang lain, maka kita bereskan, cabut saja, buang saja satu ini. Nah, dalam konteks guru penggerak itu apakah model-model pendekatan yang mana yang harus kita perkuat? Apakah masih memungkinkan pendekatan eradikatif itu? Kalau memang ini daripada nular pada yang lain, nah, mending outkan saja, singkirkan, eradikasi gitu kan? Itu yang pertama Pak Lin. Kemudian yang kedua saya ingin mendapat penguatan dari Pak Lin kaitan dengan pilihan-pilihan apa tadi yang lima itu? Posisi kontrol. Posisi kontrol. Kira-kira yang terbaik yang kita pilih yang posisi mana Pak Lin? Begitu Pak ya. Oke, terima kasih. Baik, yang pertama tentang menuntun tadi Bapak dan Ibu, menurut Ki Hajardewantara ini kan guru sebagai penuntun. Jadi hanya menuntun atau sebagai fasilitator istilahnya. Jadi tidak hanya ceramah saja misalnya kalau di kelas, tetapi ada rangkaian menuntun. Nah, tadi terkait yang disampaikan tadi ibarat padi, ada preventif, kemudian yang di tengah tadi pesan kuratif, kemudian eradikatif atau dimusnahkan. Kalau menurut filosofi Ki Hajardewantara, memang sebaiknya kita berada di awal aja, preventif. Kita berupaya untuk mencegah anak tersebut untuk tidak melakukan hal-hal yang di luar peraturan atau keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi harapannya adalah mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Nah, sebelum misalnya melangkah lebih jauh, misalnya sampai kita melaksanakan eradikatif itu tentu ada beberapa langkah yang perlu kita laksanakan. Artinya langkah yang di awal itu yang harus kita intensifkan supaya tidak terjadi tadi menularkan dan lain sebagainya. Jadi itu yang dioptimalkan terlebih dahulu. Kalau memang dia segala upaya dan lain sebagainya sudah kita laksanakan, tetapi akan berimbas dia tidak berubah, ya, tetap bisa kita laksanakan upaya terakhir. Tetapi itu merupakan upaya terakhir. Kalau menurut filosofi ya tetap kita yang pertama sebagai fasilitator, kemudian berupaya mengembalikan dia kembali ke jalan yang benar. Kemudian terkait beberapa 5 posisi kontrol guru sebentar Bapak dan Ibu ya. Ada 5. Ini ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, pemantau dan manajer. Jadi kalau posisi mungkin beda-beda Pak Surya. Jadi tidak ada saatnya kita sebagai penghukum, ada saatnya sebagai pembuat merasa bersalah, ada saatnya sebagai teman, ada saatnya sebagai pemantau, ada saatnya sebagai manajer. Tergantung dari mungkin situasi dan kondisi dari kita masing-masing. Jadi bisa malah dua-duanya sekaligus, bisa atau tiga-tiganya sekaligus atau lima-limanya sekaligus. Ya. Bisa lima-limanya sekaligus Bapak dan Ibu ya. Baik, itu barangkali cukup pertanyaannya, kita praktek sebentar aja kita ada yang berlari ceritanya. Saya mau bermain sama dia. Oh, masih ada pertanyaan? Saya juga mau bertanya. Ya sudah perayaan aja di praktek kalau gitu. Ya silakan. Bagaimana? Ya. Tadi yang kondisi positif Pak, untuk kenyamanan kelas. Kan saya sudah buat keyakinan kelas biar maaf. Dia mind blowing soalnya nyaman itu Pak. Sedang mencari kenyamanan. Saya sudah buat kesepakatan kelas dan di situ memang ada tertera untuk hukuman. Ternyata yang tadi Bapak sampaikan tidak boleh ada hukuman. Tapi kan di situ kesepakatan kelas. Nah, itu untuk mengantisipasinya sekarang bagaimana Pak? Kemarin dijelaskan Bu tentang hukuman itu bukan tidak boleh, boleh.
tetapi diupayakan, artinya kalau setelah kita melaksanakan hukuman kan ada efek yang akan timbul dari hukuman itu. Nah itu yang makanya kenapa hukuman ini sebenarnya dilarang sekali dilaksanakan. Mungkin ada beberapa hukuman, tetapi hukumannya adalah kira-kira yang tidak memberikan efek psikologis yang ke siswa, yang itu boleh memberikan hukuman, tapi kan ada beberapa hukuman yang kita laksanakan yang bisa menimbulkan dampak positif malah pada siswa, mungkin membuat sesuatu dan lain sebagainya, yang kira-kira artinya kita tidak menghukum dengan kalimat-kalimat yang tadi yang verbal kemudian melakukan hukuman fisik seperti itu. Boleh menghukum tetapi melakukan hukuman yang jadi bukan tidak boleh, boleh. Hukuman tetapi, yang mendidik. Ya, yang mendidik ya. Oh, sudah buka ChatGPT. Nah, dia yang mau saya jawab tadi Pak Haji. Ayo disuruh jawab. Pak Haji sudah paham? Oh, Pak Haji. Misalnya kalau kita saat atau sholat jam, Oh, nggak boleh. Tetap nggak boleh. Fisik lah. Fisik lagi, tetap nggak boleh. Terus salat duha. Alhamdulillah. Kalau itu sangat dianjurkan Bapak. Alhamdulillah. Oke, artinya Salat duha sudah telan. alhamdulillah kalau itu membentuk efek positif sangat dianjurkan, silakan. Apakah itu sebenarnya ada beberapa bentuk, ada tanggung jawab, ada efek hukuman. Jadi apakah itu masuk hukuman ada tanggung jawab? Nah, ada beberapa pilihan sebenarnya. Tapi di season berikutnya, Pak Haji. Bisa dan harus ditambahkan sedikit. Oh, silakan. Ini kita sharing aja Bapak Ibu ya. Saya pernah dapat webinar ya tentang disiplin positif ya. Tapi tadi Pak Madri mengawali budaya positif. Tapi pada akhirnya yang dibahas adalah disiplin positif. Dia pertanyaan posisinya di mana itu. Tapi yang mau saya sharing adalah kesepakatan kelas atau bahasa Pak Madri tadi Keyakinan mana yang benar gitu. Padahal di PNM masih kesepakatan. Tapi tadi ada dua desain dipakai Pak Madri pada akhirnya. Ada juga kesepakatan kelas itu. Kita belum tahu apa maknanya itu. Apa beda gitu. Kenapa disebut disiplin positif? Karena kita sepakati gitu loh. Hukuman atau restitusi atau apapun namanya karena kita sepakati sehingga disebut positif, ya kan? Jadi itu yang saya dapatkan. Hukuman yang diambil alih oleh guru tanpa ngobrol dengan anak untuk memberikan sebuah sanksi itu bukan positif. Tapi sanksi itu kita obrolkan sama anak dan itu disepakati, itulah yang disebut positif. Jadi kalau memang kita sepakat bahwa anak itu kita hukum, misalnya sholat duha ya, atau apa ya, itu disepakati dengan anak, bukan pihak, bukan perintah apa, sepihak, bukan. Itulah disebut disiplin positif. Paling itu yang saya dapatkan. Siap. Jadi boleh hukuman itu diberikan secara fisik, tetapi itu bagian dari kesepakatan kelas. Itu yang saya dapatkan tadi. Memang tapi tidak diarahkan ke fisik sebenarnya. Tapi positif dimaksud di sini adalah disepakati hukuman, sanksi dan sebagainya. Itulah namanya. Betul. Itu yang saya dapatkan. Makasih. Setuju. Terima kasih Pak. Oke, saya setuju juga pendapat dengan apa yang disampaikan Pak Haji. Cuman kalau perbedaan sama aja, kalimat aja Pak, semakin baru karena ini kalimat pembaruan rasanya. Tapi boleh kesepakatan, kemudian keyakinan sama aja. Kenapa dia dibilang keyakinan? Ya, tadi kan kita sebut yakin karena mereka yang buat sehingga yakin dengan apa yang mereka. Kita berbeda keyakinan. Anda yakin, saya tidak yakin. Berbeda keyakinan. Olah kata ya. Sudah apa bahasa Lombok itu? Bahasa Sasak kita apa? Kasus sekian penjelasan saya tentang pengimbasan modul 1.4 budaya positif. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf deh saya telat. Kenapa terlambat, Nak? Pegang dong, pegang. Terus anak. Terus. Apa nih? Motor saya. Kasar, Pak. Jangan ngomong terus. Posisinya biasa gitu. Ayo, biar cepat ini. Langsung pegang. Oh, lagi, Nak. Yuk, kenapa terlambat, Nak? Pegang, Kenapa? terus. Saya motornya
Kempes. Kempes. Wah, di mana kempesnya? Di jalan. Kenapa dikempesin? Iya, iya. Jadi Pause lagi Pak. Jangan ada yang ngepes. Sudah direkam ini dong. saya Kita aja ketawa. ini nah, kalau memang seperti itu keadaannya, ya itu namanya situasi kondisi di luar prediksi Naya. Intinya Situasi kondisi toleransi. Aku sudah sampai di sekolah dalam keadaan sehat. Situasi kondisi toleransi. Juga sudah bisa diperbaiki. Ya, tapi lain kali ya, ketika mengalami insiden seperti itu di luar prediksi kita, mohon sebelumnya mungkin setelah pulang ataupun mau berangkat dicek semua kondisi, disterilkan dulu di daerahnya. Ya, Nak ya. Jadi besok jangan dipulang ya, nggak boleh ke kamar terus. Jadi nggak boleh itu nggak dicek semua harus Beli dicek cidomo, kembali, ya. Baik transportasi, alat media mau berangkat sekolah. Oke, semangat ya. Oke, salam. Kita kesini. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 4. Waalaikumsalam. Tadi silakan masuk. Silakan duduk nanti. Mau duduk di mana? Di sini dah Bu. Ya, tadi silakan. Gimana kabarnya? Nini, baik Bu, alhamdulillah. Sudah sarapan tadi? Sudah Bu. Ya. Tadi pakai motor ke sekolah atau diantar? Saya nebeng Bu sama teman. Oh, nebeng sama temannya ya? Oh, ini. Ibu dapat informasi dari guru mata pelajarannya dan wali kelasnya katanya ini sering terlambat ke sekolah. Mungkin Bu, karena terkendala dengan motor saya rusak dan harus ikut sama teman, makanya saya sering terlambat. Jadi setiap hari Nini itu nunggu temannya ya? Ya, nunggu untuk dijemput baru bisa masuk ke sekolah. Ya. Biasanya jam berapa biasanya nunggu temannya itu di rumahnya? Saya sudah siap jam 7.15, saya nunggu teman. Nah, teman itu dia lama datangnya, makanya saya jadi terlambat Bu. Jadi Nini ini sudah siap ke sekolah ya, dari rumahnya sudah standby untuk nunggu temannya, tapi temannya yang terlambat untuk Menjemput. Oke. Nanti kalau sekarang sudah diperbaiki tak motornya? Belum Bu, nunggu biaya. Orang tuanya di mana sekarang? Ada di rumah. Ada di rumah. Sudah dikasih tahu orang tuanya kalau motornya ini gitu. Tapi belum ada biaya untuk perbaiki. Paham dengan permasalahan ini ya. Kalau misalnya motornya masih rusak, bilang sama temannya dipesan untuk dijemput lebih awal caranya ya, biar tidak terlambat datang ke sekolah. Terus gimana caranya sekarang biar tidak terlambat? Saya minta tolong nanti sama teman saya untuk cepetan dan menjemput saya supaya saya tidak terlambat lagi. Nanti dikasih tahu dulu temannya supaya datangnya tepat waktu ya untuk menjemput. Ya, berarti nanti sudah memahami akibat yang ditimbulkan dari seringnya terlambat ya. Kira-kira apa akibat yang ini dapatkan kalau sering terlambat datang ke sekolah? Saya ikut belajar
gini-gini nih, udah orang kalau ke dicuci. sekolah itu harus rapi, ini kayak apa? Mana saya yang bilang, Iya, di sekolah masa ribut itu Ya, loh. kalau Ini saya dia kayak bilang, gitu, bajunya belum setiap hari kalau dicuci. ke sekolah dedekin. Padahal sudah mandi saya bu, baju sudah saya cuci. Nah ini kan menghinakan buat saya bu. Bentar. Satu-satu kalau ngomong itu. Ibu pusing kalau kalian sudah ribut. Ini apa masalahnya sama dia? Ini bu saya duluan bu ya. Ah, iya. Jadi dia mengatain saya, kata dia baju saya belum dicuci. Padahal setiap hari itu saya cuci bu, mandi juga setiap hari kalau saya ke sekolah. Terus? Nah sekarang kan masa dia menuduh saya seperti itu bu? Kan saya- Masalahmu sama dia apa sebenarnya kok tiba-tiba Nggak main suka gas sama gitu? Kenapa nggak suka? Sukanya kenapa? Nggak suka dia kenapa? Pokoknya saya nggak terima bu dikatain seperti itu. Emang dia pernah lihat saya mandi? Kan nggak pernah juga kan? Tapi dia menuduh bu. Kamu dengar dulu. Jadi gini, kalau mau ribut pagi-pagi itu nggak enak suasananya anak-anak. Oke, tadi penjelasannya ibu mau yang lebih detail dulu dah. Dari awal, dari mana awalnya kok bisa kalian di ruang BK itu gimana? Yuk, coba cerita ibu. Lambat tadi. Ya, si masnya aja dah dulu. Yuk. Jadi bu, nggak baru saya datang sekolah, ini saya ketemu sama Nurul. Terus dia ngatain. Stop, jangan menurun. Mulai. Oke dah, karena kita sudah duduk di ruang BK, kita relax dulu, tenangkan dulu. Ya, ibu mau tanya satu-satu dulu. Masalahnya dari Mas yang gagal dulu. Yuk. Dia yang salah Bu. Udah diam. Ibu mau tanya sama Mas yang gagal dulu depan ibu satu-satu. Jadi Ya. pagi tadi bu, Ya. saya baru turun dari sepeda motor, terus Oke. dikatain sama dia, dia bilangnya kalau saya itu nggak pernah mandi, bajunya dekil, terus baju nggak pernah dicuci dan sebagainya. Terus saya kan nggak terima bu, seolah-olah dia itu pernah melihat keseharian saya, bilang sampai saya nggak pernah mandi. Padahal saya kan mandi sudah, baju juga saya di laundry malahan. Iya kan. Lu. Nah, Mbak jadi cantik. saya dikatain di depan teman-teman bu, jadi kan nggak enak itu. Oke. Saya nggak terima itu. Ya. Sekarang Nurul, ada masalah apa nih kok kayak mendendam pribadi tuh? Coba cerita yang tenang ke ibu, jangan ngegas gitu, intonasinya diturunkan. Yuk, cerita sama ibu. Yang duluan Bu. Enggak pernah bu. Yang Stop. setelah. Sebelumnya di ngata-ngatain saya tuh di depan teman-teman Bu. Oke, dari Ya. awalnya itu. Iya. Terus? Saya belajar aja sih waktu itu. Cuma Oke. dipanggil dulu gitu. Nggak suka. Oh gitu. Kan cuma nyapa, sapaan. Itu nggak Keberatan. suka. Oh, nggak suka disapa. Kalau nggak suka disapa, bagaimana dengan orang yang menyapa yang lain? Apa ini ada dendam pribadi gitu? Atau ada sesuatu yang dipendam? Kok hanya sekedar disapa udah ngechat orang nggak mandi? Gagal gini loh, harum lah di laundry bajunya. Udah gitu orangnya juga ramah kan, ya welcome kan sama Nurul? Atau Nurul memang nggak suka? Dari awal ketemu gitu kok sampai disapa nggak seneng gitu. Nggak tahu Bu. Pokoknya Nggak suka aja. Untuk membuat suka itu gimana caranya? Nggak bisa menerima orang lain, apalagi ini kan lingkungan sekolah, memang harus saling sapa, saling tegur, senyum. Keberatan ya sapanya dari Mas yang gagah ini loh. Siapa namamu nak? Didi bu. Didi. Masa nggak bisa noleh sedikit? Coba sekarang bertatapan. Didi, luar biasa. Anaknya ibu bertatapan dulu. Coba saling mengenal. Aduh, tatapannya itu jangan yang sini, coba yang senyum. Coba saling memaafkan. Nah, enak nggak kalau kita senyum pagi-pagi? Enak. Iya, jadi gini anaknya. Kalau kita mau menambah teman, kemudian lingkungan yang sehat, jangan saling mendendam. Apalagi saling mengatai itu nggak boleh. Jadi terima satu sisi kebaikan maupun ya kebaikan jelas, tapi keburukan ataupun kekurangan orang lain itu sangat membantu fisik kita, bahagia harinya di situ. Jadi jangan sampai ada sesuatu kan nggak enak gitu kan. Sama teman-teman kalian bermusuhan, apalagi satu kelas ya dia. Satu kelas kan ya saling memaafkan mau bisa. Ya gimana tapi caranya supaya aku juga plong rasanya gitu. Caranya gini, kan Adidi ini tingkah lakunya tidak mengganggu kamu selama ini. Dia hanya membuka diri, memperkenalkan diri dengan sapaan. Itu kan baik sekali ya. Jadi kalau misalkan kamu tidak menerima sapaannya itu karena faktor lain, coba lihat.
perbuatannya dia awal dulu berteman adalah menyapa. Menyapa itu merupakan sifat karakter orang yang luar biasa dari awal menyapa. Maksudnya dia ini termasuk orang ramah loh, nak, sama ibu aja dia ramah, di mana-mana selalu menurut. Oke, bisa menerima seperti itu, bisa ikhlas. Oke, coba jabat tangan dulu, bertatapan dulu, jabat tangan dulu. Senyumnya, senang ibu. Oke, salam dulu. Nah, oke, semangat ya. Oke, iya, lanjut ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dari kelas 11 APHP 2. Selama saya sekolah di SMK Negeri 1 Kuripan, saya tidak pernah menemukan pembulian antara teman, kekerasan di antara guru kepada anak-anaknya dan sebagainya. Guru-guru pun di sini sangat baik, membantu kami dalam segala hal. Guru-guru di sini selalu membimbing kami, memberi kami arahan, memberi kami motivasi. Sekian dari Kak. Demikian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Izun sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Kuripan. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait tentang budaya positif yang ada di SMK Negeri 1 Kuripan. Seorang guru BK memiliki peran penting untuk membangun atau mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tentunya merupakan pewujudan daripada nilai-nilai budaya sekolah. Budaya positif dialih dengan perubahan paradigma tentang bagaimana mengontrol diri, memberikan kepercayaan terhadap peserta didik sehingga mereka mampu untuk menciptakan, mampu berpikir realistis, mampu bertanggung jawab, dan mampu untuk berpikir kritis terhadap apa yang menjadi tantangan-tantangan yang mereka alami pada usia sekolah. Berdasarkan pengalaman yang telah kami lakukan di sekolah ini, jadi siswa yang berperilaku kurang baik dalam arti siswa yang terlambat, siswa yang bolos, ataupun siswa yang kurang menyenangi pelajaran-pelajaran tertentu, itu mampu kita memberikan bimbingan, mampu kita memberikan pembinaan sehingga mereka mampu menyenangi apa yang menjadi program yang ada di SMK Negeri 1 Kuripan. Nah inilah adalah salah satu langkah atau upaya yang kami lakukan sebagai guru BK di SMK Negeri 1 Kuripan. Terlebih lagi siswa-siswi yang mengalami broken home, siswa-siswi yang mengalami perceraian, karena perceraian orang tua, masalah ekonomi, dan lain sebagainya. Masalah-masalah yang seperti inilah yang sangat kami tekankan sehingga siswa-siswi tidak putus semangat, tidak putus sekolah. Jadi bagaimana mereka untuk selalu terus memberikan support terhadap dirinya agar mereka mampu menyelesaikan pendidikannya, baik itu pendidikan SMK, terutama di SMK Negeri 1 Kuripan, sehingga mereka mampu untuk menciptakan masa depan yang cerah, mampu untuk menggapai karir mereka untuk kedepannya. Mungkin itu saja. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nining Saprianingsih. Saya sebagai guru BK di SMKN 1 Kuripan. Testimoni untuk guru BK, sebagai seorang guru BK,
Mengikuti pengimbasan modul 1,4 budaya positif telah memberi saya pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana mendampingi siswa secara lebih efektif. Modul ini menekankan pentingnya membangun keyakinan kelas dan disiplin positif sebagai fondasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua siswa. Dengan adanya konsep keyakinan kelas, saya lebih mampu untuk membantu siswa memahami dan menghargai nilai-nilai yang mendasari perilaku positif. Ini tidak hanya membantu mereka untuk menjadi individu yang lebih baik, tetapi juga memfasilitasi terciptanya lingkungan sekolah yang harmonis. Disiplin positif yang diajarkan dalam modul ini juga sangat penting dalam pekerjaan saya sehari-hari. Seringkali saya menemui siswa yang menghadapi kesulitan dalam mengelola emosi atau berperilaku sesuai harapan. Dengan pendekatan disiplin positif, saya dapat membantu mereka untuk memahami akar dari perilaku mereka dan mengembangkan strategi yang lebih konstruktif dalam menghadapi masalah ini, memberikan siswa keterampilan yang mereka butuhkan untuk menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Pendekatan restitusi yang diajarkan dalam modul ini juga menjadi alat yang sangat berguna dalam menangani siswa yang bermasalah. Siswa diajak untuk merenungkan tindakan mereka dan mencari cara untuk memperbaiki situasi yang pada akhirnya membantu mereka membangun karakter yang lebih kuat dan tangguh. Secara keseluruhan, pengimbasan modul ini telah memperkaya pendekatan saya dalam mendampingi siswa. Saya merasa lebih mampu untuk memberikan bimbingan yang tidak hanya membantu siswa menyelesaikan masalah jangka pendek, tetapi juga membekali mereka dengan nilai-nilai keterampilan yang akan mereka perlukan sepanjang dengan nilai-nilai dan keterampilan yang akan mereka perlukan sepanjang hidup mereka. Ini adalah langkah penting dalam upaya kita untuk menciptakan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki karakter yang baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yasin, guru produktif agribisnis pengolahan pertanian SMK Negeri 1 Kuripan. Setelah saya mendapatkan pembahasan tentang materi budaya positif, kemudian konsekuensi restitusi, saya memiliki inspirasi dan tekad untuk mempraktikkannya nanti kepada siswa saya, sehingga karakteristik kemudian sifat-sifat anak terbangun dari bagaimana penerapan yang dimaksud di atas tadi. Jadi saya ingin dalam praktik mengajar kita lebih banyak mengembangkan hal-hal yang bersifat positif, kemudian mengenai konsekuensi, bagaimana kita memberikan konsekuensi dan restitusi kepada anak-anak yang bersifat positif, sehingga memberikan motivasi yang bagus ke anak-anak untuk meningkatkan kinerjanya. Jadi kami bukan saja membangun kognitifnya, juga afektif dan psikomotornya. Terkait dan budaya positif, konsekuensi dan restitusi, tapi kami akan mengembangkan karakter-karakter yang memang dibutuhkan nanti di dunia kerja dalam rangka memperkaya siswa kami untuk memasak semuanya. Demikian testimoni kami, semoga ini memberikan yang terbaik dan anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suparman, sebagai seorang guru di SMKN 1 Kuripan. Setelah mengikuti pengimbasan, saya jadi memahami betapa pentingnya membangun budaya positif di dalam kelas, yang tidak hanya memotivasi siswa saja, kan,
siswa jadi lebih giat dalam belajar, tapi juga dapat meningkatkan rasa saling menghargai di antara seluruh anggota kelas. Jadi menurut saya itu pentingnya budaya positif di dalam kelas. Sekian dari saya, itu penilaian dari saya sebagai seorang guru. Terima kasih.